Oke, ya Sobat Farmasi, adik-adik semua, kita lanjutkan gitu ya ke video ketiga gitu ya tentang perhitungan, dimana ini yang paling final ya, paling penting yaitu adalah penetapan kadar sampel CU. Nah, sebelumnya tadi kita sudah bahas tentang bagaimana pembuatan dan bagaimana perhitungan dalam pembuatan KBRO3 itu sebagai baku primer. Lalu di video kedua kita sudah bahas bagaimana membuat dan menentukan normalitas dari si natrium tiosulfat yang merupakan baku sekunder yang digunakan untuk penetapan kadar CU. Nah, buat kalian yang belum nonton, linknya saya taruh di bawah ya, gitu ya. Yuk kita langsung aja untuk iodometri kadar sampel gitu ya. Oke, yuk kita mulai. Nah, oke, kita lihat. Pertama adalah menentukan rentang sesama penimbangan gitu ya. Di handout ini saya ambil cuplikannya gitu ya. Kita pakai tembaga sulfat gitu ya. Dan pakai 3 gram KI. Jadi nanti ini kita akan konversi gitu ya. Menjadi rentang penimbangannya. Gimana caranya tadi? Plus minus 0,1%. Nah, ini tidak akan Bu Amel bagikan cara menghitungnya karena kalian bisa menduplikasi cara perhitungan pada video-video sebelumnya. Ya, langsung aja kita lanjutkan. Nah, bagaimana melakukan perhitungan kadar sampelnya gitu ya dalam iodometri? Ini kita pakai pendekatan Farmakope Indonesia gitu ya. Nah, di sini kita sudah punya data gitu ya. Data ini ada di handout kalian gitu ya. Di sini ada 3 kali replikasi ya dengan massa sampel. Yang pertama adalah 1000,50 mg, data kedua 1000,75 mg, data ketiga adalah 999,95 mg ya. Kemudian di sini sudah didapatkan bahwa volume tiosulfatnya adalah yang pertama 23,45 mili. Yang kedua dan ketiga kalian lengkapi ya. Caranya bagaimana? Masih ingat kan? Ya, volume akhir dikurangi volume mula dari pembacaan buret gitu ya. Nah, di handout kita sudah dikasih rumus. Ini pendekatannya farmakope gitu ya. Di sini dia. Ya, tiap 1 mili larutan natrium tiosulfat ya, itu setara dengan 6,354 mg CU atau 24,97 mg CuSO45H2O. Nah, karena kita mau langsung menghitung CU-nya saja, maka kita langsung pakai ini aja rumusnya. Ya, ini kita terapkan gitu ya. Yaitu di mana kadar CU sama dengan V natrium tiosulfat, gampang banget ya. V natrium tiosulfat berarti yang ini. Ya, kemudian dikalikan dengan natrium tiosulfatnya, N-nya, kita dapat tadi dari perhitungan sebelumnya, ya, dari video 2. Kalian silakan tonton gitu ya. Kemudian dibagi dengan miligram sampel, di sini miligram sampelnya, ya. Kalikan 0,1 dikali dengan 100%. Yuk langsung kita lihat perhitungannya. Ya, jadi data ini, ya, kalau mau menentukan replikasi pertama, maka gunakan data pada replikasi pertama, ya. Jadi tidak boleh pindah-pindah baris, ya gitu ya. Ya, oke, kita lihat, kita masukkan hitungannya. Sehingga dapat kadarnya, masukkan angkanya gitu ya. Set, di sini, sebentar, highlighternya. Oke, saya bikin ink colornya hijau saja biar beda. Ya, di sini pertama ada volume natrium tiosulfatnya kita dapat 23,45 ya. Di sini sudah 23,45 ya. Kemudian kita lihat di sini, oh ternyata natrium tiosulfat pada video sebelumnya sudah ada penjelasannya ya. Dapat normalitasnya 0,0998 ya kali 6,354 dibagi dengan tadi ya. Kita dapat massa sampelnya berapa? Di sini massa sampelnya yang pertama 1000,50, di sini masukkan 1000,50 dikali dengan 0,1 kali 100. Nah, ternyata hasilnya ketemunya sekian. 14,863%. Nah, dengan cara yang sama gitu ya. Kalian ulangi untuk replikasi kedua dan ketiga. Lalu seperti biasa kita rata-rata dan coba lihat. Kuncinya nanti harusnya kita dapatnya 14,886%. Gampang ya? Oke. Nah, seperti biasa nanti kalau misalkan kita melakukan di lab gitu ya, mudah-mudahan kalian bisa melakukannya di lab
di awal bulan Juli dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah kami tetapkan. Nanti kami share gitu ya Dek, kemungkinan besar awal Juli kalian akan melakukan penetapan kadar CU secara iodometri. Jadi 2 minggu ini kita sudah dapat teorinya, maka selanjutnya kita akan masuk ke prakteknya di bulan Juli. Insya Allah kalau tidak ada perubahan rencana. Oke ya. Nah, kalau sudah dapat hasil real di lapangan, nah maka kita akan apa? Biasanya kita akan melihat akurasi kerja kita dengan melihat penyimpangannya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Masih ingat ya? Seandainya gini nih, hitung penyimpanan error jika diketahui CU teoritisnya, ya kuncinya adalah 15%. Sementara kita dapat berapa? 14,886% ya. Nah, maka adik-adik perlu ingat kembali, ingat rumusnya. Error akan sama dengan apa? Kadar teoritis dikurangi kadar sesungguhnya, dibagi dengan kadar teoritis, lalu diberi mutlak. Artinya apa? Masih ingat? Apapun angkanya, hasilnya selalu positif gitu ya. Dikali dengan 100%. Yuk kita masukkan ya. Ada 15% untuk ke teoritisnya. Ya, masuk ke sini. Ya, ini Bu Amel kasihnya step by step banget gitu ya. Teoritisnya kita masukkan ke sini. Ya, lalu sesungguhnya berapa di situ? Ya, 14 ini ya kita masukkan ke yang sesungguhnya. Ya, sehingga kita akan memperoleh apa gitu ya. Nah, error akan sama dengan 15 kurangi 14,886 dibagi 15 gitu ya. Ini sorry. Tolong ditambahin di catatan kalian, harusnya ada persen gitu ya. Dikali dengan 100% ya, sehingga kita perolehnya berapa? 0,76%. Gampang ya? Nah, ini relatif kecil ya. Ingat-ingat kalau kerja di lab kita ingin mendapatkannya apa? Kalau bisa sekecil mungkin, yaitu kurang dari, berapa? Masih ingat nggak? Kurang dari 2% ya. Sebisa mungkin itu. Dan kerjanya bagus kalau sudah kurang dari 2%. Oke? Nah, lengkaplah sudah pembahasan tentang perhitungan gitu ya. Semoga bisa membantu kalian dalam mengisi handout dan membuat laporan resmi gitu ya. Ya, tadi kita sudah membahas bersama gitu ya. Apa aja? Yang pertama gitu ya, kita sudah membahas tentang pembuatan larutan rangka BR3, menghitung rentang dan kualitasnya, hitung kualitas yang benarnya gitu ya. Lalu kita sudah mempelajari tentang larutan natrium tiosulfat, tentang penimbangannya, lalu perhitungan normalitas yang sebenarnya, selalu normalitas yang sebenarnya, ya. Kemudian baru kita melakukan penetapan kadar CU gitu ya, tentang mengukur penyimpangan. Oke, untuk perhitungan saya rasa sampai di sini ya. Jangan lupa untuk membagikan video ini jika memang dirasa bermanfaat ya, dan segera isi handout-nya gitu ya. Salam dari kami semua, tim dosen lab kimia, khususnya saya Amelia Haburhan gitu ya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.